Pagi itu, saya terbangun dengan pemandangan yang sama seperti malam sebelumnya. Kapal Nur Fitri Indah masih bersandar di Datah Bilang, tidak bergerak 1 meter pun. Semalaman kami menunggu air sungai Mahakam naik. Namun, hingga pagi tiba permukaan air masih terlalu rendah untuk dilalui kapal. Di pedalaman Mahakam, alam masih menjadi penentu banyak hal, bukan jadwal dan bukan keinginan manusia. Ketika air surut seperti ini, perjalanan bisa bertunda berjam-jam, bahkan berhari-hari. Dan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang tepian sungai, kondisi seperti ini bukanlah cerita yang asing. Mereka sudah terbiasa menyesuaikan hidup dengan ritme alam. Namun, perjalanan harus tetap dilanjutkan. Karena itulah, pagi ini kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan cara lain, meninggalkan kapal Nur Fitri Indah yang masih tertahan di Datah Bilang dan melanjutkan perjalanan menuju ke Long Bagun menggunakan speedboat. Sebuah pilihan yang juga sering diambil masyarakat setempat ketika kondisi sungai tidak memungkinkan untuk dilalui kapal yang lebih besar. Perjalanan menuju ke Hulu Mahakam ternyata mengajarkan satu hal, bahwa bagi banyak orang di sini perjalanan bukan hanya sekedar berpindah tempat, tapi tentang kesabaran, penyesuaian, dan bertahan hidup di tengah kondisi alam yang tak selalu mudah. Hari ini, perjalanan arung tepian berlanjut, menyusuri Mahakam yang semakin liar, semakin sempit, dan semakin jauh ke pedalaman Kalimantan. Jadi, mari kita lanjutkan petualangan kita kali ini, kawan. Let's go! Ini suasana pagi di pinggir sungai Mahakam di daerah Datah Bilang, Kabupaten Mahakam. Ini kalau lagi musim kabut asap lebih parah dari ini ya. Halo teman-teman, selamat pagi aku ucapkan dari Datah Bilang di Mahakam Hulu. Dan sekarang belum jam 6 teman-teman. Tadi habis subuhan terus main ke sini dan suasana pagi di sini tuh full kabut ya. Jadi syahdu banget gitu. Dan pas lihat pinggiran sungainya atau permukaan airnya justru malah surut. Jadi kemungkinan besar kita nanti lanjut naik speedboat dari sini ke Ujoh Bilang, ke Ujoh Bilang atau ke Long Bagun teman-teman. Nggak tahu nanti sekitar jam 10 jam 11 katanya ada speedboat dari sini. Dan tadi malam tidur di sini lumayan nyenyak, tapi nyambungnya juga lumayan banyak. Jadi dan sempat blank juga, sinyal telkomnya sempat hilang tadi malam sekitar jam 9. Dan ya kita lihat nanti bagaimana, apakah kapal yang bisa jalan atau kita tetap harus lanjut naik speedboat. Simak videonya sampai selesai. Let's go. Ini kita di LPG 3 kilo Usman Ali Datah Bilang Ilir LT3. Ini kapal kita masih di sini teman-teman. Ini jalanan menuju ke kampungnya. Nah ini airnya tuh makin surut. Ini tuh kemarin terapung teman-teman. Ini tuh kemarin terapung. Sekarang malah naik, airnya surut. Jadi ininya naik ke sini. Nah kemarin sore itu airnya masih sampai sini nih, masih sampai sini. Sekarang tambah surut lagi. Ini suasananya masih berkabut ya. Di pinggir kali Mahakam. Pak De ngawe-ngawe ngasih tanda kayaknya ada nasi kuning. Ini jalanannya dibuat zigzag gitu, atau bukan kayunya, jadi nggak lempeng.
Nah itu kapal kita di sana masih menunggu air. Nggak tahu nanti kalau sampai jam 10 atau jam 11 belum ada kabar. Kayaknya dia nggak jadi ke Long Bagun. Terus lanjut menuju ke balik Samarinda. Ini rumah-rumah penduduk di sini panggung gitu teman-teman. Ini rumahnya panggung. Dia lagi bikin perahu. Lagi bikin perahu bawahnya. Longboat. Kalau yang perahu kecil kemarin tuh kayak perahu chest bilangnya. Begini suasana di Databilang Mahakam Hulu. Masih pakai parabola ya. Ini kayaknya di depan ini jalan utama, jalan protokolnya. Ada warung-warung sarapan. Nih suasana di Databilang teman-teman. Toko Ujang. Motor-motor sini nggak pakai plat nomor aman nggak? Kembar frozen food. Ini ada warung kayaknya. Tadi ngincer itu kayaknya tuh. Nah kan ada warung. Depan ada warung teman-teman. Kita cari sarapan dulu. Toko variasi. Pagi. Ada goreng-gorengan. Kayaknya nasi kuning kakak. Ada. Kakak ada nasi kuning kah? Ada, tapi Belum masak. Hah? Belanja ini gorengan 5.002 gorengan di sini. Ini tadi kita beli 12. Jadi 30.000. Yang asin 6, yang manis 6. Gorengnya sesuai sama dengan gorengan-gorengan kita. Hah? Sama ada sih? Hah? Salin barang salin nomor 2 kemarin. Mambu. Kan salin dah. Salin aku. Belum dino loh. Enggak lah, kan aku nganggo iki baru wingi. Ganti kaos iki. Ih mau delok talek wakeh banget kok. Doke nyut. Hah? Masuk telekku barang. Ayo. Talek doke nyut. Ih, Ayo aku nunggu kapal mangkat weh. masuk telekku barang. Malah urun. Kapal kita, teman-teman. Oh, digeser itunya. Tangganya karena nyangkut kemarin. Nah, akhirnya surut. Kita habis jajan ini. Mau dinikmati di atas kapal. Digeser ininya tangganya agak ke tengah karena Pak. Mudik ya. Ih. Ini kalau airnya surut ini tangganya digeser ke tengah supaya terapung lagi. Kayak tadi jeglak gitu kan, jeglak. Yang sana juga lagi geser tangga itu. Nanti lihat depan. Kalau mau minta kamu bang, ngomong dong. Karena berapa itu?
Nih jajanan kita tadi teman-teman, kita nikmati di atas kapal sambil view makam yang berkabut. Info A1 guys, hari ini kapalnya nggak naik katanya. Jadi nanti ada speed jam 10, jadi kita beres-beres habis ini. A1 belum. Pira speed? Taruh. 4,5 kayak. Mahal banget. Dari Tering 400 kemarin. 4,5 atau 400 nggak tahu. Dari Tering si Bang Roland 400 kemarin. Kita lihat katanya. Paling 2,5. Dia 2,5. Kan uang kita dibalikin kan harusnya? Nggak tahu kapan. Hah? Nggak balik. Harusnya dibalikin lah. Kurang di ya. Ada cok. Nek Ujo bilang deket. Kalau itu masih jauh sama Bagun. Oke teman-teman, karena speed hari ini kapal hari ini nggak sampai ke Long Bagun karena airnya surutnya parah sih. Jadi kita beres-beres terus nanti sekitar jam 10 jam 11 kita lanjut naik speed. Ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan kalau beres-beres gini. Dan perjalanan dari sini ke Long Bagun itu butuh waktu sekitar 3 jam naik speed dengan harga satu orang berapa tadi ya? Tadi sudah ada yang daftarin gitu. Jadi nanti kita tinggal additional cost gitu, nambah cost untuk speednya. Jadi emang transportasi di Kalimantan ini masih seperti ini sih. Jadi ya mau gimana lagi kondisi seperti itu. Jadi kita ikut aja teman-teman. Oke, jangan sampai ada yang ketinggalan. Beres-beres, cek-cek kabel-kabel, sama ngecas powerbank. Terus nanti kita rencana mau nginep di Long Bagun semalam sambil lihat-lihat ada ferry yang ke Longapari atau Longpahange apa enggak. Jadi nggak ngeplan sih, kita harus ke sana ngikutin aja karena kita nggak pernah tahu prediksi di depan itu seperti apa. Jadi ya udah kita ikutin aja perjalanan. Let's go. Siap-siap. Kalau pengen kayak gini biasanya aku barang-barang gampang diakses, terus nanti buat misalnya di Long Bagun kita mau ganti itu lebih gampang. Jadi barang-barang yang aksesnya nggak dipakai lama taruh yang paling bawah. Dan enaknya pakai tempat ini tuh ada 2 layer, yang sini buat yang baju kotor, yang sini buat baju bersih. Jadi maksudnya baju yang udah dipakai, bukan kotor. Kalau yang kotor aku pisahin teman-teman. Kalau udah kotor dan nggak mungkin dipakai lagi, biasanya aku taruh di plastik seperti ini. Nah ini kayak celana dalam, kaos-kaos yang udah kotor, basah keringat, taruh di sini. Tinggal nanti di laundry atau dicuci ketika sampai di penginapan. Udah beres masuk, sambil masukin dan supaya ini packingnya itu padat, itu dibantu main. Nah gitu, ini biasa lebih padat gitu. Jadi ya kalau kalian sering lihat kaos-kaosku berantakan atau kusut ya karena packingnya seperti itu. Nah ini yang gampang diakses, yang buat ganti-ganti misalnya aku bawa jaket atau bawa apa taruh di sini. Jadi ya gitulah petualangan, serunya petualangan di Mahakam. Si Pade masih di depan lagi menggalau dia. Beres? Oh, sabun. Dan aku biasa siapin juga obat-obat yang biasa gampang kuakses. Dan untuk kondisi-kondisi gak menentu kayak gini ya, biasanya tambahin sama vitamin. Jadi kalau saya di rumah tuh jarang minum vitamin, kalau di jalan kayak gini jadi rajin minum vitamin. Oke, aku beres-beres dulu, terus nanti kita lanjut. Tadi habis mandi, segar banget di sini airnya. Ya walaupun
Untuk sikat gigi masih kurang tega gitu teman-teman, jadi harus pakai air mineral. Soalnya lokasinya boker di situ juga. Oke, tinggal packing kabel-kabel. Kita masih buat ngecas powerbank. Ini suasana pagi di Sungai Mahakam, masih ada kabut teman-teman. Sekarang jam 7.59, masih kabut. Dan kemarin aku belum spill ya tempat tidurnya seperti apa. Nah ini aku di bangku nomor 1-2 teman-teman. Tapi ternyata di sini tuh kalau kapal jalan itu kita nggak dapat angin dari sini karena keblok kan. Lebih bagus kalian kalau mau seger anginnya di bangku nomor 6566 ini. Dan selain dapat kasur ya, di sini ada kipas angin yang bisa muter kanan kiri, ada juga colokan. Nah kalau di bawah tuh susah banget cari colokan. Sama ada live vest di atas, itu bisa diakses ketika sesuatu terjadi. Dan ini jendelanya bisa dibuka tutup teman-teman. Ini bisa digeser ya. Nah, soalnya kadang kalau kita berjalan malam di Sungai Mahakam kan di tengah hutan ya, ada binatang-binatang pada masuk gitu. Makanya kalau malam lampunya dimatiin, jadi nggak ini. Ini kasurnya seperti ini, kita dapat kasur. Nah kalau kalian mau seperti ini biasanya bawa ini ya, kabel rolan. Aku bawa ini supaya gampang di sana akses ke colokannya. Terus di bagian depan ini biasanya ada tempat bagasi. Ini bisa dibuka. Nah ini lumayan luas, jadi buat naruh-naruh barang. Dan ini disekat ya satu sama lain, jadi aman. Dan lokasinya di bawah tempat tidur kita, jadi aman. Tuh sementara itu. Terus di belakang ada musola tadi di sana. Terus akses ke toilet ada di bawah. Ini semua lagi beres-beres untuk melanjutkan perjalanan dengan speedboat. Di kapal yang ngangkut bahan bangunan. Ini kalau nggak ngangkut tinggi ya, kalau pas lagi ngangkut tuh sampai ke hijau teman-teman. Warnanya apa, seret. Ini para penumpang mulai turun teman-teman untuk lanjut dengan speed menuju ke Long Bagun. Penumpang yang di sini ternyata rombongan teman-teman dari Tasik. Mereka mau kerja bangun jalan di sini. Terus mereka mau lanjut lewat darat karena dijemput sama pemborongnya yang ada di sana di Ujo Bilang kalau nggak salah. Jadi mereka mau bangun jalan di daerah sini. Mereka lewat darat. Terus tadi beberapa logistik dari kapal ini juga akan di-shuttle menuju ke Long Bagun ataupun Ujo Bilang naik pickup teman-teman. Sebenarnya ada jalan katanya dari sini ke Long Bagun. Tapi butuh waktu yang lumayan katanya, jadi mending kita naik speed aja, lanjut dari sini menuju ke Long Bagun 3 jam. Ini kita masih nunggu speednya teman-teman dari sini menuju ke Long Bagun. Katanya nanti sekitar jam 10 atau jam 11. Berarti kalau jam 11 berangkat sampai sana sekitar jam 2. Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang jam 8:51, kita masih ada di daerah Data Bilang. Dan tadi barusan ditanya sama petugasnya juga kita menyambung speed atau gimana gitu. Akhirnya kita menyambung next speed boat menuju ke Long Bagun. Terus sementara teman-teman tadi yang di sini banyak juga yang dia nyambung lewat darat, dijemput sama temennya dari Long Bagun, karena mereka rombongan sekitar 20 orang dari Tasikmalaya kalau nggak salah, jadi mau bangun jalan di sini. Terus harganya tadi berapa, sekitar 300 atau berapa gitu, belum nanya juga, tadi cuma pesan aja. Terus kalau kita berangkat dari jam 11 otomatis kita berangkat sampai di Long Bagun itu kan udah siang ya, sekitar jam 2. Nah udah nggak ada speed untuk menuju ke Long Apari ataupun Long Pahangai. Mungkin kita akan bermalam dulu di Long Bagun,
Terus untuk nungguin besok, speed besok menuju ke Long Apari. Nah, Long Apari ini adalah sebuah kecamatan yang adanya tuh di paling ujungnya Sungai Mahakam ini teman-teman. Sudah berbatasan sama Sarawak. Cuma nggak tahu di sana tuh ada pos lintas batas atau enggak. Cuma kita udah jaga-jaga bawa paspor. Nggak tahu nanti gimana di sananya. Dan speednya itu ternyata nggak sampai ke Longapari, cuma sampai ke salah satu desa gitu. Jadi kalau mau ke ujungnya ke Longaparinya sendiri itu harus naik perahu Ces atau perahu Katingting kemarin itu sekitar 2-3 jam lagi kata Bang Olan kemarin. Ya kita masih nunggu speednya datang, terus melanjutkan perjalanan menuju ke Long Bagun. The Real Adventure. Jadi kita nggak pernah tahu ya, prediksi kita sudah bikin plan gini tapi ternyata lapangan beda. Ya kita nikmati aja perjalanannya. Let's go. Ini kondisi di dalam kapal Nur Fitri Indah 3 sudah sepi teman-teman. Tinggal beberapa aja yang akan melanjutkan perjalanan naik speed. Tadi yang ramai sudah pada turun rombongan untuk ke Long Bagun. Ya seru juga sih. Ekspedisi Mahakam Ulu. Ini gak kebayang orang-orang dari Mahakam Ulu kalau mau beraktivitas Samarinda, transportasi yang seperti ini. Aduh. Jadi kayaknya apa ya, pemerataan pembangunan jalur transportasi belum sampai sini. Dan harganya gila-gila sih teman-teman. Untuk speedboat dari Long Bagun menuju ke Long Apari itu 1 juta satu orang, dan speedboat dari Long Bagun ke Samarinda itu 1 juta satu orang harganya. Gokil. Ada juga travel harganya juga sama 1 juta dari Long Bagun ke Samarinda. 1 juta udah bisa naik ini tuh, naik sleeper plus kalau di Jawa. Ya begitulah. This is the real Indonesia. Indonesia. Tadi lagi jalan-jalan ke sana teman-teman. Sudah panasnya nyentrong lagi. Padahal tadi kabutnya cakep banget. Halo teman-teman, ternyata kapalnya emang sampai sini. Dan kita dapat pengembalian tiket satu orang itu 90.000. Jadi harga tiketnya berarti dari sampai ke sini tuh 440 itu kurangnya 90. Berapa tuh? 440 itu kurangnya 90. 350. Kalau sampai Tering itu harganya 250 teman-teman. Dari speed dari sini sampai ke Long Bagun itu harga tiketnya 250. Jadi masih bongkar barang teman-teman. Ternyata di palkannya juga di bagian bawah juga full sama barang. Ini ada buat ini terabas, ini enak nih. Oke teman-teman, kita akan segera berpisah dengan KM Nur Fitri Indah 3 ini. Kita akan melanjutkan perjalanan dengan speedboat menuju ke Long Bagun. Nih goler-goleran di sini enak banget, pasti akan ngangenin nih. Kalau dia katanya kangen sama masakan-masakan ibunya di dapur. Bisa cangkruk di belakang. Iya. Ini ada speed datang teman-teman, arah turun. Ini speed arah turun teman-teman. Kayaknya depan ini adalah rest area teman-teman, tempat untuk istirahat, makan. Ini yang tadi lagi ngeres teman-teman sudah disuruh balik masuk ke kapal lagi untuk melanjutkan perjalanan ini ke Samarinda. Nggak tahu, jangan-jangan ini lah yang ke Long Bagun Samarinda lah. Jadi kalau ini bener Long Bagun Samarinda itu tiketnya 1 juta teman-teman. Berangkat dari Long Bagun pagi sampai Samarinda nanti sore.
Dia pakai mesin 200 ya. Satu mesin bisa ngetril ini. Kayak gini anak duduk di depan apa di belakang, Le? Sampai dulu duduk kemana? Belakang. Enak belakang ya kayaknya. Depan kan tutup kocok. Buka ini. Jam 10.17 kapal speednya lanjut lagi. Kapal speed ini kemungkinan dari Longman Buntu ke bawah. Dari Longman Buntu sampai Samarinda dari satu jam. Ini suasana siang di tepi Mahakam. Sekarang jam 11, tapi bootnya belum datang juga. Tadi bilang jam 10, antara jam 10 ke jam 11. Kita lihat aja nanti ya teman-teman, semoga datang beneran. Kalau enggak kita mau kemana lagi. Oke teman-teman, sekarang jam 10:44. Speedboat kita belum datang juga. Ini minuman andalan kalau lagi di Indonesia Timur, extra jos susu. Nggak boleh sering-sering ya. Saya diomelin Pak Ade nih minum ini. Ini udah sepi di sini teman-teman. Udah pada pulang orangnya.